video Vika's Career Space. Kenalin, nama aku Renta Raziza, atau teman-teman bisa panggil aku Rere. Teman-teman gimana nih kabarnya pada hari ini? Kan udah menjalani sekitar 1 bulan masa perkuliahan ya. Semoga teman-teman masih tetap semangat untuk menjalani perkuliahannya. Oke, pada video kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang topik yang keren banget dan pasti tuh teman-teman nanti bakal relate nih. Topik yang kita bawain itu organisasi versus dunia profesi, Battle of Leadership ala ex-ketua himpunan. Nah, dari topik yang keren itu tuh aku nggak mungkin sendirian nih untuk membahas topik yang sangat keren. Dan kita tuh bakal ditemenin sama narasumber kita yang keren banget dan pasti udah berpengalaman dengan topik yang akan kita bawakan nih. Oke, jadi narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Gali Raditya Hendrato yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, yang saat ini tuh Kak Gali sendiri tuh sedang menempuh profesi dietitian pada tahun 2024 hingga sekarang. Jadi untuk teman-teman yang udah kepo dengan topik dan narasumber kita yang keren pada hari ini, teman-teman jangan lupa untuk nonton video sampai habis ya. Oke, halo Kak Gali, selamat sore. Gimana Kak kabarnya hari ini? Halo, selamat sore. Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah ya Kak. Gimana Kak Gali di perjalanan, ada macet nggak Kak? Kalau macet enggak sih, cuman memang ada rame di Super aja kan, ada event DPR, DPR. Oh iya, oke. Jadi aman ya Kak ya? Aman. Oke, mungkin aku izin perkenalan diri aku. Kenalin aku Renta Raziza, atau Kakak bisa panggil Rere aja. Dan aku di sini sebagai pemandu obrolan kita pada hari ini dan sekaligus akan menemani Kak Gali nih. Oke. Dari aku udah perkenalan, mungkin dari Kak Gali boleh perkenalan ke teman-teman supaya teman-teman lebih kenal. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gali Raditya Hendrato. Biasa dipanggil Adit, saya merupakan mahasiswa profesi dietitian, kemarin masuk di tahun 2024. Tapi kalau sampai sekarang sih statusnya masih aktif sebagai mahasiswa profesi gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan lebih jauh lagi, di sini aku ingin berterima kasih ke Kak Gali udah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Oke, kalau misalkan boleh tahu nih Kak, kira-kira Kakak ini akhir-akhir ini aktivitasnya apa nih Kak? Kalau aktivitas akhir-akhir ini sih lagi nunggu buat ujian kompetensi aja sih nanti di bulan Oktober gitu, sambil ngisi waktu luang, kadang juga ikut beberapa kegiatan, kayak kemarin sempat beberapa kegiatan di luar kota. Dan kalau yang sekarang rutin dilakukan setiap hari sih lagi ada ini sih animatorran di daerah Malang juga kayak gitu. Oh, kayak sibuk banget sih ya Kak ya. Berarti Kak Gali lebih sibuk kayak ikut-ikut event di luar kota bahkan ya Kak ya? Kalau di luar kota baru sekali sih sebenarnya, banyak di Malang juga. Oke. Mungkin kalau misalkan kita boleh mundur sedikit nih Kak ke belakang. Aku lihat kan Kakak dulu pernah menjadi staf kasrat di Ormagika, lalu naik ke kepala divisi Ormagika, lalu terakhir menjadi ketua himpunan di Ormagika nih Kak. Kalau misalkan dari Kakak boleh nggak sih Kak ceritain ke kita dulu pas dari staf atau kepala divisi atau bahkan ketika Kakak menjadi ketua himpunan, kegiatan apa nih Kak yang paling berkesan dan Kakak tuh mendapat pengalaman apa nih Kak dari kegiatan tersebut? Kalau dibilang paling berkesan sih mungkin bisa aku bilang di setiap fasenya pasti ada sesuatu yang berkesan, namanya dari staff dan dari kepala divisi sampai dari ketua himpunan juga gitu. Kayak misalkan jadi staff Ormagika Kasrat dulu, itu pertama kali mengenal organisasi di kampus, kemudian mempelajari Kasrat itu seperti apa gitu. Memang banyak sih yang aku dapetin dari staff Kasrat itu, makanya itu jadi salah satu motivasi juga buat melanjutkan ke kepala divisi buat di Kasrat kayak gitu. Nah di kepala divisi Kasrat juga rasanya pun beda kayak gitu. Yang awalnya mungkin kita banyak megang-megang jobdesk, tapi kalau di kepala divisi mungkin kita lebih mengordinir di satu divisi Kasrat itu sih. Dan di ketua himpunan juga beda kayak gitu. Kalau di ketua himpunan saya banyak jalan-jalan sih. Lebih sering di ketua himpunan ya Kak ya? Banyak keluar kota. Oke. Berarti setiap fasenya itu beda-beda ya Kak, kayak pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, pastinya bukan suatu keputusan yang mudah lah sih Kak untuk naik sampai ke ketua himpunan gitu ya Kak. Nah, kalau misalkan dari Kak Gali sendiri, kenapa sih Kak Gali itu lebih memutuskan untuk aktif di organisasi nih Kak, bahkan untuk sampai ke titik ke ketua himpunan gitu Kak? Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, mungkin ya berbeda lah, mungkin teman-teman gimana cara pandangnya juga kayak gitu. Kalau saya cari yang sekiranya nyaman buat saya gitu. Dan mungkin di Ormagika saya dapat nyamannya itu kayak gitu. Jadi selama 3 tahun saya ada di Ormagika itu juga merasa enjoy, merasa nyaman itu tadi kayak gitu.
Jadi bisa lebih enak aja sih menjalaninya. Jadi kayak dari lingkungannya juga mendukung ya Kak, ya, dari betul. teman-temannya gitu ya Kak. Nah, jadi kalau misalkan dari Kak Gali sendiri nih, di ketua himpunan tuh Kakak pernah nggak sih ngalamin kesulitan kayak ngambil keputusan berat gitu Kak? Pernah Kak kira-kira? Itu tentu ya, nggak hanya jadi ketua himpunan aja, tapi di setiap fasenya juga pasti ada. Tapi kan kalau di ketua himpunan, kami kan kerjanya nggak hanya sendiri gitu. Kami punya pengurus inti yang itu bisa jadi teman untuk diskusi. Jadi masalah-masalah yang ada seberat apapun, yang harus diingat adalah kita nggak sendirian. Kita punya pengurus inti yang itu juga bisa jadi support untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi nggak sulit sendiri gitu ya Kak, karena punya teman-teman di BPI juga ya Kak. Nah, kalau misalkan dari Kak Gali sendiri nih, ada nggak sih Kak, menurut Kakak nih ya, kalau misalkan masuk ke organisasi, itu tuh lebih banyak keuntungannya atau justru kayak lebih banyak pengorbanannya nih Kak? Dua-duanya menurut aku seimbang sih. Jadi kalau dari segi pengorbanan memang kita berkorban tenaga, berkorban waktu juga, kadang berkorban dana pun juga ikut ya kayak gitu. Mungkin teman-teman juga akan ngerasain itu. Kemudian ya, tapi kalau di balik itu tentu keuntungannya juga akan banyak sekali seperti itu. Mungkin yang pertama jelas portofolio teman-teman nanti kalau untuk menunjang karir ke depannya kayak gitu. Kemudian yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana terkait kemampuan berinteraksi secara sosial dengan orang-orang sekitar, karena kan memang kalau untuk profesi kesehatan itu pasti identik dengan ketemu orang ya. Itu melatih bagaimana cara kita memposisikan diri ketika dimanapun gitu sih. Jadi kayak pengalaman-pengalaman itu bermanfaat juga ya Kak, di profesi gitu ya Kak? Iya. Jadi kalau misalkan dari pahit manis yang udah Kak Gali rasain nih, kayak di organisasi gitu kan Kak, kira-kira skill atau pelajaran terbesar apa nih Kak yang Kak Gali dapat dari join ke organisasi sendiri gitu? Kalau yang untuk saya pribadi ya, itu adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri dimanapun berada. Karena kan mungkin kita punya karakter masing-masing gitu, tapi di dunia luar dengan lingkungan yang berbeda-beda, apakah kita bisa tetap menggunakan karakter kita di setiap lingkungan yang ada gitu. Kan itu jadi salah satu kemampuan juga dan bisa dilatih melalui organisasi. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Oke, berarti dari Kak Adit sendiri tuh udah berpengalaman banget ya Kak, udah banyak kayak dapat benefit-benefit dari join organisasi gitu ya Kak. Nah, kalau misalkan tadi kan kita ngebahas organisasi nih Kak, mungkin aku pengen ngebahas ke profesi yang sekarang gitu Kak. Dari Kak Adit sendiri kan baru lulus 1 gizi tahun 2024 nih Kak. Nah, langsung dilanjutkan dengan profesi gitu Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak, kenapa dari Kak Adit sendiri tuh langsung memilih untuk lanjut ke profesi gitu Kak? Kalau untuk alasan lanjut ke profesi mungkin ya karena beberapa tahun ke belakang mungkin teman-teman yang di gizi juga paham lah ya, ada beberapa aturan yang kalau lulusan S1 mungkin untuk surat tanda registrasi belum dapat STR itu. Jadi kan kalau cuma lulus S1 belum keluar untuk STR-nya kayak gitu. Jadi memang harus lanjut ke profesi seperti itu. Nah kemarin mumpung motivasinya ada, semangatnya juga masih ada, kemauannya juga masih besar gitu kan, ya nggak ada salahnya buat nyoba sih gitu. Jadi kemarin memutuskan setelah lulus dari S1 langsung melanjutkan aja dan alhamdulillah masih diberi kesempatan buat lanjut profesi di sini. Oke, jadi biar gak nunda-nunda juga ya Kak, waktunya biar langsung ke kerja gitu ya Kak ya. Oke, dari Kak Adit sendiri kan udah aktif banget nih di Sarjana Gizi kemarin kan Kak. Nah terus tiba-tiba Kak Adit tuh masuk ke dunia profesi. Kira-kira Kak Adit sendiri tuh ngerasa ada culture shocknya nggak nih Kak? Dari dunia mahasiswa terus tiba-tiba ke dunia profesi? Oke, jadi kalau terkait culture shock ya teman-teman, di dunia profesi memang di awal kami sudah diberitahu lah ibaratnya gitu. Kalau profesi itu memang simulasi kita terjun ke dunia kerja gitu. Jadi memang selama profesi ya fokusnya memang praktek aja gitu, baik di instansi kesehatan maupun nanti di tempat-tempat lain gitu yang sebagai tempat untuk praktek gitu. Jadi kalau untuk terkait culture shock kebetulan nggak terlalu ya buat saya gitu, karena selama profesi saya juga banyak bersyukurnya malahan buat ketemu sama orang-orang yang keren, dikasih kesempatan buat belajar terkait teori materi yang aku dapatkan selama S1 kayak gitu. Jadi
Ya kalau culture shock dibilang sih nggak terlalu gitu. Jadi profesi itu lebih ke dunia langsung kerja gitu ya Kak, gambarannya gitu ya Kak? Jadi kami banyak prakteknya kalau di profesi dietitian gizi itu memang kan kalau di gizi kan ada 3 ranah, jadi ada mulai dari MPM, kemudian ada masyarakat sama klinik. Jadi tiga-tiganya kami dapat semua kayak gitu dan itu memang gambaran selama 1 tahun ini ya benar memang gambaran terkait dunia kerja. Oke. Jadi dari Kak Gali sendiri itu ada nggak sih Kak dari hal-hal yang udah Kak Gali dapetin dari organisasi, terus Kak Gali tuh merasa sendiri kalau misalkan oh ternyata di dunia profesi tuh aku pakai banget gitu Kak? Ada banget sih. Jadi kalau selama organisasi kemarin memang yang kerasa sekali di profesi itu adalah pertama terkait time manajemennya. Jadi manajemen waktu karena profesi itu tugasnya tiap minggu ya pasti ada laporan dan sebagainya kayak gitu. Dan itu kalau misalkan memang kita yang pertama nggak manajemen waktu dengan baik, kita nggak disiplin, ya itu akan kesulitan atau keteteran. Bisa mungkin selesai, tapi mungkin butuh waktu yang akan lebih lama. Kemudian yang kedua adalah terkait problem solving gitu. Mungkin kita oke, selesai nih kasus yang ada. Cuman terkadang itu di lapangan. Nah ternyata kita nggak hanya menghadapi kasus-kasus terkait mungkin masalah gizi atau apa-apa. Ya itu tadi kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Dan itu juga butuh problem solving yang dimana itu didapatkan dari organisasi tadi sih gitu. Oke, jadi dari Kak Adit sendiri tuh ngerasa ada perbedaan nggak sih Kak dari sarjana terus ke profesi tuh kayak pas dulu sarjana di situ sama profesi pelajarannya atau praktik itu berbeda banget nggak sih Kak kira-kira? Beda banget. Jadi memang dulu sarjana gizi kan 4 tahun ya, yang profesi 1 tahun. Tapi rasanya 1 tahun ini kayak 4 tahun gitu. Berarti kayak rame banget ya Kak 1 tahunnya? Iya lumayan sih, Okay. tapi ya alhamdulillah bisa terhandle dengan baik. Oke, berarti kayak kepake banget ya Kak dari dunia organisasi, terus sarjana dan kepake banget di dunia profesi gitu ya Kak. Nah, kalau misalkan dari Kak Adit nih, kan dulu kan kalau misalkan di organisasi lebih sering kayak kerja bareng sama teman-teman sebaya gitu kan Kak. Terus tiba-tiba di dunia profesi itu mungkin kerjanya sama yang beda umur dan bertemu dengan macam-macam karakter, bahkan kasus gitu kan Kak. Kira-kira dari Kak Adit sendiri tuh ngerasa nggak cara komunikasi tuh ada perbedaannya, dan dari Kak Adit sendiri gimana cara untuk adaptasinya gitu Kak? Kalau itu sudah jelas ya, kita di profesi nggak hanya sama yang seumuran di umur 20-an. Kadang ada yang umurnya sudah mendekati kepala 3 lebih gitu, masih ada yang satu angkatan sama kami gitu. Dan itu kalau dari saya pribadi nggak terlalu susah terkait komunikasi, mungkin ya karena apa ya, dari pengalaman organisasi kemarin juga membantu saya ketemu berbagai macam karakteristik dari segi usia itu yang membantu untuk memahami jenis-jenis komunikasi sesuai kelompok usianya kayak gitu. Jadi kemarin selama profesi ya alhamdulillah kalau terkait komunikasi tidak ada kendala sih. Oke. Jadi dari Kak Adit sendiri udah biasa gitu ya Kak, ketika di organisasi udah kebiasa kayak ngomong sama yang lebih tua atau bahkan lebih muda gitu ya Kak ya. Oke. Terus kalau misalkan di organisasi kan pasti ada miskom, konflik internal gitu kan Kak. Kalau misalkan di dunia profesi itu kira-kira ada nggak sih Kak? Itu ada sih teman-teman. Jadi walaupun memang kita mengerjakan tugas pribadi gitu, tapi kan kita praktek di suatu tempat itu nggak sendirian. Ada beberapa teman yang nemenin kita juga. Jadi satu kelompok tapi tugasnya memang individu. Nah dalam prosesnya kita praktek di sana itu kan nggak mungkin tiap orang ini akan mencari data yang sama, ibaratnya seperti itu. Kecuali kalau misalkan memang kita di klinik, memang benar-benar begitu. Tapi kalau untuk yang lain, kita akan sekali 2 kali bekerja sama, kolaborasi sama teman-teman satu kelompok gitu. Dan itu memang karena yang pertama adalah gap usia. Kemudian ya mungkin baru kenal, karena kan beda ya sama kalau S1 kan kenalannya mungkin beberapa tahun, kemudian tugas-tugas yang berat itu biasanya ada di semester akhir. Tapi ini kita di profesi mulai semester awal tugasnya udah berat, kemudian baru kenal nih gitu kan. Dan itu cukup challenging juga. Jadi bagaimana kita membangun kebersamaan dalam satu kelompok ini supaya nanti nggak ada miskom. Tapi kalau terkait masalah sih ya sekali 2 kali sempat ada. Tapi kalau terkait pemecahannya ya selama kita berdiskusi bareng dan kita saling ngobrol yang penting komunikasi gitu,
dan itu bisa diselesaikan dengan baik kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan di dunia profesi tuh kayak ada kelasnya gitu nggak sih Kak? Atau kita tuh benar-benar praktik, langsung turun praktik gitu Kak? Kalau kelas kami cuma 1 bulan, itu hanya untuk apa namanya pembekalan. Kemudian selanjutnya ya sudah di lapangan. Gitu. Jadi ketemu satu angkatan, itu adalah momen-momen yang cukup langka ya buat kami gitu. Karena cuma paling ketemu di awal, terus nanti pas akhir kayak kemarin itu sempat ada tryout. Nah tryout itu untuk ujian kompetensi itu tuh baru ketemu satu angkatan. Paling nanti ketemu satu angkatan lagi pas mau yudisium gitu, atau pas yudisium. Kemudian yang terakhir nanti sampai di sumpah profesi. Jadi lebih acak gitu ya Kak, teman-temannya kayak ketemunya ketika praktik ini beda, terus praktik selanjutnya juga beda gitu ya Kak? Bisa jadi beda, bisa jadi ada yang sama juga. Oh, jadi lebih banyak berbaurnya gitu ya Kak, jadi Betul. untuk membangun komunikasi mungkin lebih susah gitu ya Kak? Betul. Oke, jadi dari Kak Adit sendiri, kira-kira menurut Kak Adit nih, lebih menantang jadi pemimpin organisasi atau lebih menantang menghadapi dunia profesi nih Kak? Semua pasti ada tantangannya Betul. saya, dan tantangannya berbeda. Mungkin kalau untuk di dunia organisasi yang jadi tantangan adalah kita bagaimana cara memimpin sekian banyak orang gitu ya. Tapi kalau di dunia profesi yang kita pimpin adalah diri sendiri. Gitu. Kalau kita nggak bisa memimpin diri sendiri ketika profesi, ya mungkin ada kemungkinan kita nggak akan selesai bisa tepat waktu, kita akan bisa burnout dan sebagainya gitu sih. Jadi tantangannya di situ. Jadi kalau misalkan di organisasi itu lebih menaungi ya Kak ya? Nah betul. Kalau misalkan di profesi kayak agak lebih individual gitu ya Kak? Lebih individual betul. Okay. Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu, tapi nggak serindividual itu juga sih. Jadi menurut Kak Galih sama susahnya tapi beda Sama. itu ya Kak ya? Beda suasana. Iya. Nah kalau misalkan dari Kak Adit sendiri nih, kalau untuk mahasiswa teman-teman nih ya, harus ikut organisasi dulu nggak sih Kak biar sukses di dunia profesi atau enggak juga gitu Kak? Kalau menurut saya nggak harus sih. Yang penting tapi dengan organisasi teman-teman bisa kita melatih yang pertama adalah ketemu orang, berkomunikasi dengan berbagai kelompok usia. Walaupun sebenarnya kalau terkait cara-cara tersebut kan nggak hanya melalui organisasi, apalagi yang di dalam kampus sekarang kan banyak ya organisasi di luar, teman-teman bisa ikut volunteeran, pokoknya kegiatan-kegiatan positif itu menurut saya sangat membantu kegiatan profesi, pendidikan pas profesi ya gitu, karena ya memang itu kita kalau pas profesi itu nggak hanya bekerja secara mandiri, tapi kita juga kadang perlu kolaborasi gitu. Dan kalau ketika kolaborasi itu nggak teman-teman latih sejak awal gitu, ya itu mungkin akan kesusahan ke depannya gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nih Kak yang mungkin sampai semester sekarang misalkan sampai semester 3 nih Kak belum ikut organisasi dan belum punya soft skill yang sudah Kak Adit sebutan nih, kayak misalkan belum bisa problem solvingnya, terus skill komunikasi juga masih kurang, kira-kira menurut kalian itu kayak lebih susah gitu ya Kak untuk menjalani dunia profesi gitu ya Kak? Sebenarnya yang saya yakini adalah dari masing-masing tiap individu tidak ada kata terlambat buat mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan gitu, karena dari Tuhan sendiri kan sebenarnya nggak menciptakan deadline gitu. Itu sih yang saya yakini gitu. Jadi walaupun sebenarnya sekarang saya juga masih ada beberapa yang ingin aku wujudkan, ingin saya wujudkan kayak gitu, dan ingin kembangkan lagi, cuman ya memang mungkin lihat sekitar perlu ya teman-teman, wah teman-teman yang lain sudah sejauh ini gitu, tapi yang perlu kita pahami lagi adalah diri sendiri gitu. Kita mau melangkah sejauh apa, dan yang penting lakuin aja gitu, jangan ragu. Nah kan kalau misalkan dari Kak Adit sendiri kan udah masuk ke dunia profesi ya nih Kak, dari Kak Adit sendiri tuh udah tahu belum sih Kak kayak dari tadi 3 stase atau yang kayak MPN, klinik dan macam-macam itu, dari Kak Adit sendiri tuh ada ketertarikan ke dunia yang mana nih Kak? Kalau dari ketiga bidang ya, kalau di gizi kan ada klinik, kemudian ada masyarakat sama MPM. Mungkin kalau sejauh ini cenderung ke klinik ya. Iya, ke klinik gitu. Kenapa tuh Kak kira-kira? Karena sudah profesi, sayang gitu. SR-nya nanti nggak kepake gitu. Jadi kan kalau misalkan teman-teman gizi juga bisa di kayak tempat perusahaan makanan gitu kan Kak. Itu tuh kira-kira berbeda jauh nggak Kak dari sama kliniknya gitu Kak? Yang jelas
yang dihadapi akan berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya di klinik kita banyak ketemu dengan pasien gitu-gitu, mengatasi berbagai masalah terkait gizi untuk pasien gitu kan. Tapi kalau di bidang pangan kan kita memang banyak fokusnya di mungkin formulasi pangan dan sebagainya itu. Nah masalahnya saya di pangan ini agak kurang, makanya belum ada niat ke sana gitu. Jadi Kak Adit lebih condong ke klinik gitu kan? Betul. Tapi kan kalau misalkan di klinik itu lebih ke rumah sakit yang di bagian pantry rumah sakit gitu nggak sih Kak? Atau yang mengatur gizi yang pasien-pasien gitu ya Kak? Nah ini teman-teman. Jadi ahli gizi di rumah sakit itu bukan masak ya. Iya, oke. Jadi apa nih Kak kira-kira? Jadi kalau ahli gizi di rumah sakit itu memang ada yang bertugas di bagian manajemen penyelenggaraan makannya, tapi bukan yang bagian untuk memasaknya gitu. Mungkin kalau di bagian manajemen penyelenggaraan makanan, mungkin kami yang merencanakan bagaimana terkait kebutuhan untuk makanan satu rumah sakit, kemudian nanti penyelenggaraannya terkait distribusi, produksi gitu-gitu. Kemudian kalau yang di klinik itu memang kami ke pasien, jadi kayak mulai assessment seperti itu, kemudian nanti memberikan intervensi terkait gizinya itu apa, dietnya apa, sesuai dengan kondisi kesehatan yang dialami oleh pasien. Gitu sih. Dari Kak Adi sendiri, kira-kira udah ngerasain fase tersulit nggak sih Kak selama profesi itu kayak kan ketemu pasien secara langsung Kak? Nah itu kira-kira ada nggak sih Kak kayak, aduh aku harus ngapain gitu Kak? Itu kayak ada nggak? Mungkin kalau untuk fase tersulit sejauh ini nggak ada yang sampai bikin stres, berhenti gitu nggak ada. Karena memang selama profesi ini sebenarnya yang jadi kunci adalah ketika profesi teman-teman punya orang-orang sekitar yang selalu support sih. Gitu. Jadi teman-teman nggak terasa sendiri ketika mengalami tantangan-tantangan ketika di dunia profesi. Kayak gitu sih. Jadi kayak ada temennya jadi nggak ngerasa stres sendiri gitu ya Kak ya? Teman seperjuangan yang mungkin kita bisa sharing materi atau mungkin saling nanya juga kalau kasus ini tuh seperti apa, terus habis itu mungkin ya berbagai keluh kesah terkait kehidupan sehari-hari aja sih. Itu penting. Jadi kayak kalau misalkan di profesi ini lebih mudah dapat teman atau justru kayak agak introvert karena aduh kita kan memecahkan masalahnya kan nggak selalu bareng-bareng gitu ya Kak ya, gimana tuh Kak? Yang jadi kadang itu ada beberapa orang yang mungkin memang masuk profesi itu memang sudah janjian sama temennya ya gitu. Jadi memang di awal mereka jadi teman seperjuangan. Ketika masuk profesi ya udah akan menjalani bareng-bareng. Mungkin memang nggak akan selalu satu kelompok, tapi setidaknya dengan dari awal mereka bareng ini itu cukup jadi teman bercerita selama profesi itu. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang memang secara individu kemauannya diri sendiri untuk masuk ke profesi tanpa harus mungkin ngajak temannya, kayak gitu. Nah itu memang perlu skill untuk berkenalan kembali ya dengan orang-orang baru ketika di dunia profesi. Gitu. Yang penting jangan malu, jangan sungkan untuk bertemu dan berkenalan dengan orang-orang sih. Oke, nah kalau misalkan dari Kak Gali nih, ada nggak sih Kak saran untuk teman-teman penonton mahasiswa nih Kak yang sekiranya mau join organisasi tapi masih ragu atau takut nggak dapat apa-apa nih Kak dari organisasi? Mungkin kalau saran yang bisa saya berikan buat teman-teman itu kalau yang sekarang mungkin belum berada di fase organisasi mungkin nggak apa-apa sih kalau misalnya teman-teman mau coba aja selama memang tujuan dari organisasi tersebut itu jelas dan mungkin apa yang teman-teman usahakan itu dan yakini itu ada hasilnya, lakuin aja sih teman-teman, jangan terlalu banyak ragu, jangan terlalu banyak mikir, nanti mungkin di tengah jalan teman-teman akan menemui pelajaran-pelajaran baru gitu sih. Oke, makasih ya Kak Adit atas saran dan motivasi kepada teman-teman nih. Semoga dari teman-teman sendiri bisa termotivasi dari cerita-cerita yang dibagikan oleh Kak Adit. Oke, mungkin dari teman-teman obrolan singkat kita bersama Kak Adit hari ini. Dari saya izin berterima kasih juga sama Kak Adit karena udah menyempatkan waktunya menjadi narasumber kita pada hari ini. Mungkin aku izin memberikan rangkuman atau kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Jadi menurut Kak Adit, dunia organisasi itu sangat berpengaruh bagi kita yang akan menempuh ke dunia profesi atau dunia kerja nantinya, khususnya dalam time management, sehingga kita bisa lebih tergambar terkait cara memberi waktu gitu.
Dan dalam dunia profesi juga nantinya tuh kita bakal diharuskan untuk bisa bekerja sama dengan rekan kerja dari berbagai jenjang umur, sehingga kita harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan lingkungan juga. Nah, agar sukses di dunia profesi, kita juga perlu melatih sikap kolaborasi agar kita dapat memudahkan bekerja sama dengan orang lain, dan pastinya kita juga perlu percaya bahwa setiap orang tuh memiliki kesempatan masing-masing untuk memulai draft. Nah, untuk itu, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk join organisasi dan ingin join, itu jangan ragu gitu ya Kak. Jadi dari teman-teman harus memiliki kemauan dulu ya Kak ya. Nah, mungkin dari teman-teman boleh juga mulai organisasi dari sekarang sebelum terlambat, karena banyak sekali soft skill atau benefit-benefit yang didapatkan untuk melanjutkan ke karir berikutnya. Oke, semoga obrolan singkat kita bisa memberikan motivasi dan semangat ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya Kak ya obrolan singkat kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman.